Tak lolos seleksi pegawai di Kemenkomdigi tapi bisa atur dan kendalikan situs judul. Pengungkapan kasus judi online. Judul. Yang melibatkan sejumlah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi. Makin membuat masyarakat heran. Pasalnya salah satu tersangka AK memiliki peran mengatur pemblokiran website judi online. Ia mengendalikan situs judi online bersama dua tersangka lainnya, yakni AJ dan A. Daftar situs judi online yang telah dikumpulkan diserahkan ke pelaku AJ untuk dipilah situs judi yang harus diblokir dan tidak. Daftar situs judi online yang sudah dipilah itu lalu diserahkan pada pelaku AK untuk kemudian dikendalikan. Ada sejumlah uang yang mesti disetorkan pemilik situs judi online apabila ingin situsnya tidak diblokir. Bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Menariknya AK pernah mengikuti seleksi tenaga pendukung teknis di Kemenkomdigi dan dinyatakan tak lolos. Akan tetapi, meski dinyatakan tak lolos seleksi, AK tetap bekerja di Kemenkomdigi. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus, kata Wira. Keberadaan AK di Komdigi pun menjadi pertanyaan. Siapa yang memuluskan jalan AK ke dalam kementerian tersebut? Kombes Wira mengatakan, pihaknya masih mendalami hal tersebut. Polisi bakal menelusuri orang yang memasukkan AK ke Komdigi. Kami masih melakukan pendalaman, kata Wira. Wira belum dapat memastikan orang yang memasukkan AK merupakan pejabat di Komdigi ataukah bukan. Pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan hal tersebut. Adapun AK mengendalikan kantor satelit di wilayah Bekasi bersama tersangka AJ dan A. Berdasarkan keterangan daripada para tersangka, kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang tersangka dengan inisial AK, AJ, dan A, kata Wira. Total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Komdigi. Kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Sistem teknologi di Komdigi bakal diaudit buntut dugaan keterlibatan para pegawai Komdigi ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamen Komdigi, Nezar Patria menegaskan pihaknya mengambil langkah-langkah internal. Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit internal. Hal itu disampaikannya usai menghadiri peluncuran hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kami segera melakukan audit sistem teknologi yang kami miliki dan juga tata kelola dalam mengendalikan konten-konten negatif ini, ujar Nezar. Terutama karena beberapa orang ataupun oknum itu bisa menggunakan akses yang semestinya yang dipercayakan kepada mereka, ditangani sebaik-baiknya, tapi malah dipakai untuk membiarkan judi online ini beroperasi, sambungnya. Nezar mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi proses kerja yang dilakukan terkait dengan pengawasan praktik judi online yang dilakukan kementeriannya. Ia mengungkapkan, pengawasan tersebut dilakukan dengan pembagian tugas 3 kali shift kerja. Pengawasan sudah kami lakukan, karena ini kan shiftingnya dalam proses yang kami lakukan itu sampai 24 jam. Jadi, ada 3 kali shifting dan kami lagi mengevaluasi prosesnya karena semua orang bisa saja terseret dalam bisnis judi online yang cukup menggiurkan ini, ujar Nezar. Bisa dibayangkan, uang itu larinya kemana saja dan mungkin ada oknum-oknum yang atau mereka yang mendapatkan amanah untuk menjaga ini ya terpapar oleh jejaring jadi judi online ini. Lanjut dia. Nezar juga menegaskan akan mendukung langkah-langkah Polri untuk memberantas judi online. Kapolri janji bakal tindak tegas soal oknum Komdigi yang terlibat judi online. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan akan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian online. Hal ini buntut dari tertangkapnya oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami tentunya segera melakukan pemberantasan terhadap judi online. Kita bergerak cepat. Bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, kata Kapolri kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin,
tanggal 4 November tahun 2024. Jenderal Sigit mengatakan tidak akan pandang bulu dalam memberantas perjudian online. Penindakan tegas bakal dilakukan apakah itu di internal ataukah itu eksternal. Tim terus bergerak, kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya kalau memang sedang berjalan, namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun jangan sampai rakyat jadi korban. Tambahnya, Kepolisian RI juga tengah bekerja keras bersama-sama dengan PPATK dengan OJK sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar digunakan dan jaringan yang ada bisa diurai satu persatu. Setelah koordinasi dengan Menkomdigi Metia Hafid, Kapolri mengakui sudah mendapatkan restu agar anggota Polri mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Bukan hanya praktik judol di Kemenkomdigi. Kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan menindak bandar-bandar judi internasional yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi daring ini betul-betul bisa kita berantas. Kita minimalisasi termasuk menyita aset-aset untuk dikembalikan kepada negara, kata Sigit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam menuturkan polisi juga bakal semua menyita aset hasil kejahatan milik para pelaku. Komitmen kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan, katanya. Aset yang diperoleh akan dikembalikan kepada negara. Belum disebutkan secara rinci nominal kerugian yang diderita oleh negara akibat penyalahgunaan wewenang situs judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi, Purn. Budi Gunawan mengungkapkan 3 strategi komprehensif yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas judi online. Strategi tersebut, ujarnya, telah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Strategi pertama, kata Budi, adalah memasifkan pendidikan bahaya judi online. Karena edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap judi online, ungkap Budi usai rapat. Kedua, lanjutnya, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tujuannya, kata dia, adalah untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Ketiga, apabila dari upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan pelanggaran atau pidana, maka, lanjutnya, hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan, kata dia. Untuk itu, ia juga telah membentuk 7 des di bawah koordinasi Kemenko Polkam di mana satu di antaranya adalah des-des penanganan judi online dengan leading sektor Kapolri. Ia menjelaskan des tersebut akan bekerja mulai hari ini. Selain itu, Budi juga mengatakan, des tersebut akan bekerja selama 3 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika di lapangan. Mulai hari ini insya Allah semua akan langsung action bekerja. 7 des ini oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses, sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya, pungkasnya.